Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhan Ibadi Rajman dengan NIM 2410530005. Saya ingin mempresentasikan metode penelitian yang berjudul penjualan berbasis web di toko suku cadang sepeda motor Honda dengan menggunakan metode waterfall. Metode penelitian disusun agar pelaksanaan penelitian dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan tahapannya, yaitu ada 3 metode. Satu, metode observasi. Penulis melaksanakan pengamatan langsung di toko suku cadang sepeda motor Honda untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penulis mengumpulkan data secara langsung dari unit administrasi yang mengelola data penjualan toko suku cadang sepeda motor Honda. Wawancara. Penulis melakukan wawancara tatap muka dengan staf gudang di toko suku cadang sepeda motor untuk mendapatkan penjelasan mengenai isu yang sebelumnya kurang jelas, serta untuk menjamin keakuratan data yang berhasil dikumpulkan. 3. Metode penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan penulis yang mengambil kutipan dari berbagai sumber bacaan yang relevan. Dapat mencakup teori atau pandangan dari sejumlah bahan bacaan atau buku pelatihan yang dipakai selama kuliah. Tujuannya adalah untuk menyajikan dasar teori yang kokoh melalui interaktur atau buku-buku yang ada di perpustakaan. 1.2. Metode yang diusulkannya. Penyusunan dilakukan dengan menerapkan pendekatan waterfall. Waterfall adalah salah satu model untuk mengembangkan sistem yang mencakup beberapa fase, seperti analisis kebutuhan perangkat lunak, rancangan, pembuatan program, dan pengujian. Metode waterfall merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling kuno dan teratur yang diterapkan dalam bidang teknologi informasi. Ini merupakan model yang bersifat sekuensial yang membagi pengembangan perangkat lunak menjadi serangkaian fase yang berurutan. Ada pula seperti dalam contoh 5 fase utama dalam metode waterfall. Yang ke-1 ada fase perancangan, fase desain, dan fase implementasi, fase pengujian, yang terakhir fase pemeliharaan. Adapun penjelasan dari tahap-tahap yang tadi saya sebutkan sesuai gambar di atas sebagai berikut. 1. Kebutuhan di fase ini pengembang perlu memahami semua informasi terkait kebutuhan perangkat lunak, termasuk fungsi yang diharapkan oleh pengguna dan batasan-batasan yang ada pada software. 2. Desain. Desain dilakukan sebelum tahapan pengkodean dimulai. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana tampilan dari sistem yang diinginkan. Yang ketiga, implementasi. Proses pembuatan software akan dibagi menjadi modul-modul kecil yang kemudian akan disatukan di tahap berikutnya untuk memastikan apakah modul tersebut telah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Yang keempat, pengujian dan integrasi. Modul yang telah dibuat sebelumnya akan digabungkan. Setelah penggabungan, akan dilakukan pengujian untuk memastikan apakah perangkat lunaknya sudah sesuai dengan desain yang diinginkan untuk mendeteksi jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan, yaitu merupakan tahap akhir dalam metode pengembangan waterfall. Perangkat lunak yang telah selesai akan dijalankan atau digunakan oleh para penggunanya. 1.2. Pengolahan awal data.
Teknik dasar untuk mengolah data di sistem informasi bagian suku cadang sepeda motor Honda dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, mengkategorikan, menghitung, dan menyimpan informasi sehingga pengelola suku cadang dapat dilakukan dengan lebih efisien, teratur, dan sederhana. Data Data dikumpulkan dari toko atau gudang spare part. Satu, pengumpulan data. Berikut contoh pengumpulan data yaitu ada nama suku cadang, kode barang, harga, dan stok, dan jenis motor Honda yang ingin dicari. B. Daftar produk, kapas dan rem bit. Contohnya 2. Oli mesin sepeda motor Honda. Yang ketiga, busi sepeda motor Honda. 2. Pemeriksaan data atau bisa disebut juga editing. Data diperiksa agar tidak terjadi kesalahan, yaitu harga harus angka, stok tidak boleh kosong, kode barang tidak boleh sama. Yang ketiga, pemberian kode. Pada setiap contoh data di atas tersebut, setiap suku cadang diberi kode agar mudah dicari. Ada pula contohnya untuk oli mesin, kita bisa pemberian kode MPX strip 2. Ada pula juga kampas rem dengan berupa angka, yaitu contohnya 06455 strip KVB dan strip T01, dan busi NGK CPL 9EA strip 9. Pengelompokan data. Spare part dikelompok berdasarkan jenis, antara lain ada pula 1. Spare part mesin, spare part kelistrikan, spare part rem, dan aksesoris. Yang kelima ada pula perhitungan data. Sistem menghitung jumlah pembayaran dan stok barang dengan rumus berikut. Ampas rem dengan harga 90.000 kali 2 sama dengan 180, dan oli 50 kali 2 yaitu 100.000. Busi 11.000 kali 2 yaitu 22.000. Yang keenam, penyimpanan data. Data spare part disimpan ke dalam database agar mudah dicari, diubah, dan dikelola. Penyimpanan data dilakukan dalam beberapa tabel, yaitu contoh, nama tabel data barang. Fungsinya menyimpan informasi spare part seperti kode barang, nama barang, harga, dan jenis spare part. Yang kedua, data supplier. Menyimpan data pemasok spare part seperti nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga, data penjualan. Fungsinya menyimpan data transaksi penjualan spare part kepada pelanggan. Yang keempat, data stok. Menyimpan jumlah stok spare part yang tersedia di gudang atau toko. Isi data barang, kode barang. Dengan contoh sebagai berikut. Sistem dapat membantu pencarian barang, pengecekan stok, dan pembuatan laporan penjualan secara lebih cepat dan rapi. Yang ketujuh, pembuatan laporan. Sistem menghasilkan informasi yang berguna, antara lain laporan stok spare part, laporan penjualan spare part yang paling sering dibeli, dan total pendapatan toko. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsi sistem tanpa melihat kode program. 1. Pengujian input data. Admin memasukkan data spare part seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok. Hasil yang diharapkan yaitu data berhasil tersimpan, sistem menolak data kosong atau salah. Yang kedua, pengujian transaksi penjualan. Ada pula juga dengan rumusnya sebagai berikut. Total sama dengan harga kali jumlah. Hasil yang diharapkan total transaksi tampil dengan benar. Data transaksi tersimpan di database. Yang ketiga, pengujian update stok. Sistem otomatis mengurangi stok setelah transaksi berhasil dilakukan, yaitu rumusnya stok akhir sama dengan stok awal dikurang barang terjual. Hasil yang diharapkan, stok
Barang berkurang otomatis, jumlah stok sesuai dengan transaksi. Yang keempat, pengujian laporan. Sistem menampilkan laporan penjualan dan stok barang. Hasil yang diharapkan, laporan tampil dengan cepat, akurat, dan data laporan sesuai transaksi. Berikut contoh diagram algoritma waterfall, analisis kebutuhan, desain sistem, dan seterusnya sebagai berikut. Evaluasi dan validasi hasil. Setelah sistem selesai diuji, sistem digunakan pada toko suku cadang sepeda motor Honda. Evaluasi dilakukan dengan cara: satu, mengamati kecepatan pencarian data; kedua, mengecek ketepatan laporan; yang ketiga, mengevaluasi kemudahan penggunaan sistem. Hasil yang diharapkan, sistem membantu proses penjualan menjadi lebih cepat, pengelolaan stok menjadi lebih akurat, data tersimpan dengan rapi dan aman. Kesimpulannya, metode waterfall digunakan karena proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan terstruktur sehingga sistem informasi penjualan suku cadang sepeda motor Honda dapat berjalan dengan baik dan lebih mudah dikembangkan. Sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.